Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama, saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama kita siapkan hati kita datang untuk memuji dan menyembah Dia. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu, kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kami mau menikmati sama-sama hadirat dan kasih Tuhan. Dan ini pujian dan persembahan kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan syukur kami buat setiap apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami sampai hari ini. Bahwa setiap hati kami Tuhan datang lebih dekat dengan Engkau. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Biar kasih-Mu itu yang menjamah dan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur sebab Engkau baik. Kami datang bersyukur Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami malam hari ini ya Bapa. Kami naikkan pujian syukur. Haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan. Mari. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. kami panggil Engkau Bapa, amin. ku mengasihi-Mu. Sungguh besar. Sungguh besar Dan malam hari ini kami menikmati kasih-Mu nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Kami puji nama-Mu. terima kasih Tuhan. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sama-sama mari naikkan ucapan syukur-Mu malam hari ini. Dengan segenap hati kami menyatakan Tuhan, betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih, kami datang bersyukur. Kami memuji nama-Mu. Besar setia-Mu, Tuhan di dalam hidupku. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Oh, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. besar setia-Mu, Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh
besar kasih setiamu Tuhan, sungguh besar dan kudus namamu. Engkau yang layak terima setiap pujian dan penghormatan dari setiap mulut lidah bibir kami Tuhan. Biar malam hari ini kami bawa setiap hati kami, segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Di dalam hidupku, Oh Tuhan, ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. besar setiamu, Besar setiamu dan rahmatmu. di dalam hidupku, Amin. Bapa. Ku mengasihimu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu atas hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk perkenanan-Mu atas hidup kami sampai detik hari ini Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kuasa kasih-Mu itu yang menguatkan setiap hati kami, melewati setiap perkara lepas perkara. Kami bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak pernah berhenti kasih-Mu. Oh, kami datang bersyukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari penuhi setiap hati kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Mengalir jamah setiap hati kami. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, sungguh besar Dan kudus terima kasih namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. besar setiamu Besar setiamu dan rahmatmu rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. ku mengasihimu. Sekali lagi bersama katakan, sungguh Besar dan kasih. kudus Amin. namamu, Terima kasih Bapa. Ku selalu puji namamu. besar kasih-Mu, Besar setiamu, Terima rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Hari ini kami mau bawa persembahan kami Tuhan, pujian kami ya Tuhan, yang datang dari dasar hati kami, karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Sebab segalanya yang kami miliki, semuanya itu daripada Tuhan. Karena kami mau balas kasih segalanya yang ku miliki, semuanya daripada
padamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari dengan segenap hati kita, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu ya Tuhan. Kami mau bawa persembahan, persembahan yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Marilah beri lagu segalanya yang ku miliki. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya daripadamu, kan kami bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami mau bawa pujian persembahan kami yang terbaik hanya bagimu. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Kau lebih dari segalanya, hanya Kau Tuhan Yesus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu.
persembahan kami kepadamu, korban syukur kepadamu Tuhan. Kami datang menyembah, oh Tuhan. Ini syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur. Ini korban syukur kami bawa kepadamu ya Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan Engkau Allah yang baik. Sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur. Kami membawa setiap korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ke mesbah-Mu, ke altar-Mu ya Tuhan, karena Engkau baik ya Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur selamanya, sebab Tuhan baik selamanya Tuhan. Selamanya korban syukur ku bawa korban syukur. Ini hidup kami ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami bawa kepadamu. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang baik. Sebab itu malam hari ini kami akan terus menyembah Engkau ya Tuhan. Malam hari ini kami akan terus memuji Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa korban syukur yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan, izinkan kami berjumpa di mesbah doa, semua karena anugerah Tuhan. Berkati urapi Tuhan setiap kami, biarlah kami boleh senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan, bahkan terus memuji menyembah Engkau.
Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya sedang berada di kota Lumajang. Kemarin saya pelayanan di Semarang, dari Semarang ke Solo, Surabaya, dan hari ini malam ini ada ibadah di Lumajang. Semua karena anugerah Tuhan, dan besok saya akan melanjutkan pelayanan berikutnya. Terus doakan agar pelayanan kami menjadi berkat dan juga kesehatan, kekuatan Tuhan terus berikan ya buat kami. Baik saudara, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, selamat malam. Saya mau bersaksi dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Saya ini mengalami mujizat kesembuhan ya yang Tuhan berikan buat saya, dan nama saya Santi. Tuhan sembuhkan saya dari kolon ya, sebelah kanan ada tumor. Jadi beberapa waktu yang lalu saya harus dinyatakan oleh dokter dioperasi. Ya, tetapi setelah di kolonoskopi, ketika saya mau dioperasi sudah ada di meja operasi. Tapi alat itu tidak bisa menjangkau ya, kolonoskopi itu tidak bisa menjangkau. Akhirnya di stop karena tumornya sudah tidak ada lagi alias menghilang. Dan hasil dari kolonoskopi menyatakan bahwa usus saya bersih, sama sekali tidak ada tumor dan tidak ada sama sekali juga darah di usus saya. Padahal seharusnya saya dioperasi selama 1 jam berada di ruang operasi, tapi hari itu saya hanya 15 menit di ruang operasi dan sudah harus keluar dari ruang operasi ya, dan sudah sadar dari obat bius. Bahkan rasa sakit pun tidak ada. Saat itu ya benar-benar mujizat, suster bolak-balik menanyakan ke saya, "Ibu ada rasa sakit atau tidak?" Ya, saya bilang tidak ada. Saya balik bertanya kepada suster, apanya yang sakit? Saya tidak merasa saya habis dioperasi. Saya merasa baik-baik saja. Saya pun buang air besar, tidak sakit lagi. Bahkan tidak ada mengeluarkan darah sedikit pun. Puji Tuhan Bu, mujizat kesembuhan dari Tuhan saya rasakan. Ya, saya bersyukur Tuhan itu ajaib dan saya harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Firman Tuhan digenapi. Ya, saya ini setiap mesbah doa dan juga mesbah syukur. Sejak pandemi Bu, saya mengikuti channel Ibu. Dan Ibu Debbie selalu berkata bahwa kita harus mencari Tuhan. Jangan cari-cari pendeta. Makanya saya selalu cari Tuhan. Bahkan sebelum dioperasi pun saya masih ibadah. Saya berserah dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi untuk saya alami, saya bersyukur. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Debbie yang sudah dipakai Tuhan secara luar biasa untuk kami semakin hari semakin bertumbuh iman percaya kami kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang luar biasa. Hanya nama Tuhan yang dimuliakan lewat pelayanan Ibu. Maaf Ibu jika kesaksian saya ini panjang. Saya kalau bersaksi tentang kemuliaan Tuhan rasanya tidak ada habis-habisnya. Terima kasih sekali lagi Ibu sudah menjadi mentor bagi saya, yang membuat saya semakin hari semakin bertumbuh iman percaya saya. Bahkan sekarang saya sudah bisa share kesaksian dan firman Tuhan. Bahkan saya menjadi WL, puji Tuhan, saya bersaksi juga di SOS ya. Saya bersaksi juga di radio-radio di se-Indonesia, di Eropa, Singapura. Saya bahkan diundang persekutuan doa juga untuk bersaksi. Hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Amin, amin, amin. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu, sehat selalu Ibu Debbie, sekeluarga dan juga seluruh tim Mesbah Doa Mesbah Syukur. Tuhan memberkati. Wow saudara, puji Tuhan ya. Ini adalah satu kesaksian yang luar biasa. Bayangkan ya, mengalami tumor usus dan kalau buang air besar sudah berdarah. Tapi ketika akhirnya akan menjalani operasi, sudah di meja operasi. Kemudian ketika di kolonoskopi, tetapi alatnya tidak menemukan tumor itu dan dinyatakan hilang secara mujizat.
Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saat kita berharap, berseru, benar apa yang Ibu katakan bahwa cari Tuhan sendiri. Itulah saudara, sering kali saya harus ulang-ulang. Cari Tuhan sendiri, cari Tuhan sendiri. Waktu kita mencari Tuhan, kita ini menemukan Tuhan secara pribadi, menemukan sumber dari mujizat itu. Kita bukan hanya mendapatkan mujizat, tapi kita mendapatkan kekuatan, bahkan hidup kita diubahkan, bahkan iman kita semakin diteguhkan. Puji Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Ibu Santi kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saya berdoa biar setiap saudara mendengar kesaksian ini imanmu menjadi kuat, sehingga apapun masalah yang sedang saudara hadapi hari ini, saudara tetap kuat dalam Tuhan. Kita akan lanjutkan sekarang Ayub pasal 40, masih 39, masih ada ayat yang tersisa saudara ayat 34. Di sana dikatakan ketika Tuhan akhirnya menjawab Ayub, dikatakan Tuhan bertanya kepada Ayub, di mana kamu waktu aku menciptakan bumi, lautan dan semua yang ajaib-ajaib. Karena Ayub sudah begitu sangat-sangat berdebat dengan Tuhan. Sekarang kita lanjut Ayub 39 ayat 34. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Saudara, ketika Tuhan akhirnya menjawab Ayub dengan segala omongan sia-sianya Ayub, dia berkata bahwa Tuhan itu curang, engkau tidak berlaku adil, engkau menghukum aku ini orang benar dan lain sebagainya. Engkau tidak cukup alasan lah untuk melakukan penderitaan yang sehebat itu kepadaku. Ketika Tuhan berkata, yang satu hal yang kita bersyukur kita belajar malam ini, Ayub bertobat saudara. Ayub berkata di hadapan Tuhan akhirnya, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Kita seringkali saudara ketika sedang mengalami penderitaan dan persoalan, seringkali kita salah berucap dalam mulut ataupun dalam hati. Sering kita bertanya kenapa dan kenapa Tuhan. Tetapi biarlah ketika kita sudah salah bicara, mungkin saya percaya ada di antara kita ketika mengalami pergumulan atau tekanan, kita sering bertanya juga seperti itu. Tapi yang terpenting adalah kita mau bertobat. Ayub bertobat dan Ayub berkata, aku sudah 1 kali bicara tapi tidak akan kuulangi dan tidak akan kulanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan sekarang Ayub pasal 40 saudara. Judul perikopnya Tuhan menantang Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Saudara, Ayub sudah banyak berbicara dan berkata bahwa katanya bahwa pengadilanmu itu adil, katanya bahwa engkaulah raja keadilan. Tetapi kenapa apa yang aku alami ini tidak adil? Itu yang Ayub katakan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan itu menjawab Ayub. Tuhan berkata, aku akan menanyai engkau dan engkau harus memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Saudara, jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu selalu adil. Cuma kadang-kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan. Seringkali kita belum mengerti rencana Tuhan, sehingga seringkali kita mempersalahkan Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama terus berkata kepada Tuhan bahwa ajar kami Tuhan mengerti kehendak-Mu. Walaupun sekarang kami belum mengerti, tapi biarlah kami akan mengerti satu saat nanti. Jangan pernah saudara kita itu menuduh Tuhan tidak adil, sebab pengadilan Tuhan itu yang paling adil.
Ya, Tuhan berkata, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Kebenaran manusia di hadapan Tuhan itu seperti kain kesumba. Tidak ada apa-apanya kebenaran kita, sebab kita ini sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jangan pernah menganggap diri kita benar, karena itulah dosa yang paling besar ketika kita menganggap diri kita benar. Dan Ayub ya sudah jatuh ke dalam dosa ini, saudara, karena dia menganggap dia itu benar. Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak, luapkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Ya, Tuhan berkata kepada Ayub, ya sekarang ya silakan engkau menyombongkan diri, silakan engkau pakai semua semarakmu jika engkau merasa lebih benar daripada Tuhan, saudara ya. Dikatakan luapkanlah amarahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, karunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Saudara, Tuhan berkata kepada Ayub, ingat, sehebat apapun engkau, sebenar apapun engkau merasa engkau benar, ingat bahwa engkau itu gak bisa apa-apa. Apakah lenganmu seperti lengan Allah yang kuat? Kita manusia tidak punya kelebihan apa-apa, saudara. Selain hanya kepada Tuhanlah kita menaruh semua harapan dan kekuatan kita. Maka jangan pernah merasa benar, jangan pernah merasa paling hebat. Tuhan berkata, ya, apakah aku mau lihat apakah tangan kananmu dapat membawa kemenangan bagimu, kata Tuhan. Ya, lalu ayat yang ke-10, perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Ya, di sana ceritanya tentang lukisan tentang kuda Nil. Ya, perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Ayat 11, perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Ayat 14, dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai ia menderum, bersembunyi dalam gelaga dan paya. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia, dengan bayang-bayangnya pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Saudara, Tuhan berbantah dengan Ayub, dan Tuhan berkata kepada Ayub bahwa dia menciptakan ada satu makhluk yang sangat kuat yang namanya kuda Nil. Ya, bahkan dalam kekuatannya pun kuda Nil itu gak sombong. Kuda Nil itu tidak pernah takut ketika badai datang. Kuda Nil tuh gak pernah takut saat banjir melanda. Kuda Nil itu tidak pernah goyah. Dan Tuhan sedang melukiskan tentang ciptaannya yang luar biasa tentang kuda Nil kepada Ayub. Jangan engkau merasa engkau kuat, sombong dan angkuh. Kuda Nil yang diciptakan Tuhan begitu kuat pun, dia itu tidak sombong. Dia hanyalah binatang yang dia tahu bahwa dia itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, apakah engkau dibandingkan dengan kuda Nil? Ya, apakah Ayub, apakah manusia jika dibandingkan dengan kuda Nil yang tidak punya rasa takut? Ya, dan kenapa kalau hanya sebagai manusia biasa engkau harus menyombongkan diri? Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar, seburuk apapun yang kita alami, seberat apapun penderitaan kita, jangan pernah menuduh Tuhan jahat, jangan pernah menuduh Tuhan tidak adil. Sebab apapun yang kita alami semua di dalam kendali Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami belajar dari satu kebenaran malam ini bahwa
Ampuni kami jikalau kami pernah berkata Tuhan tidak adil. Jikalau kami pernah bertanya, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Apapun penderitaan yang sedang kami hadapi hari ini, beri kami hati yang lapang untuk menerima setiap keputusan Tuhan. Bahkan sampai pada kematian pun kami tahu Tuhan melakukan yang terbaik atas hidup kami. Jangan pernah biarkan kami menyalahkan Tuhan. Jangan pernah biarkan kami mendukakan Tuhan. Tapi biarlah hati kami selalu terangkat kepada Tuhan, percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang malam ini sedang mengalami banyak persoalan, pergumulan yang berat, yang secara manusia mungkin kami tidak bisa mengerti. Tapi biarlah kami mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, bahkan Engkau sanggup melakukan segala sesuatu di hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah anugerah-Mu tercurah atas hidup kami, biarlah Tuhan kasih setia-Mu ada atas hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, yang merindukan pemulihan terjadi. Pulihkan suami-suami, istri-istri, anak-anak, orang tua, semua dipulihkan Tuhan, agar kemuliaan-Mu turun atas keluarga kami. Berkati setiap mereka yang merindukan pekerjaan, yang ada masalah dalam keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terlilit hutang piutang juga Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saat kami bertobat, Engkau bukakan jalan-Mu Bapa. Berkati juga setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa, Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit Bapa. Mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu tercurah bagi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, biar Tuhan lawat bangsa ini. Ada hujan pertobatan yang terjadi. Orang-orang bertobat, berbalik, datang kepada Tuhan. Dan biarlah kami terus mengucapkan berkat bagi bangsa ini. Berkati Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh kabinet yang ada. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Perlindungan Tuhan ada atas mereka. Jagai Tuhan bangsa kami dengan kemuliaan-Mu. Bahkan Engkau yang naungi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk ancaman bencana yang besar. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali atas setiap lempengan-lempengan bumi ini. Biarlah semua orang bertobat dan sungguh-sungguh mencari Tuhan hari-hari ini. Berkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang ada di atas bangsa ini. Biarlah terus berdoa bagi bangsa kami menjelang pergantian presiden yang baru. Tuhan juga jagai bangsa ini dengan ketentraman, damai sejahtera. Dijauhkan dari perpecahan, pemberontakan, kerusuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa ini juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, karena Engkaulah yang sanggup melakukan segala perkara. Hujan pertobatan tercurah atas dunia ini. Orang-orang bertobat, berbalik dan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat malam ini, membuka hati dan tangan kami. Biarlah Engkau menerima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Dan Mesbah Doa Onsite dipindah ke tanggal 26 ya, 26 September. Karena tanggal 3 sampai tanggal 6 ada acara paus ya, dari Roma datang ke Indonesia di Istora, dan itu pasti macet sekali. Jadi kita alihkan ke Kamis minggu terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Yang ingin ke Israel, saudara boleh daftarkan diri Anda. Masih ada beberapa seat yang tersedia, akan segera ditutup. Ya biarlah kita boleh sama-sama selama masih ada waktu. Tuhan izinkan kita ke tanah perjanjian. Tuhan memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus, selama